Dan respons yang paling pertama yang diharapkan Yesus adalah ucapan syukur, kesadaran akan kebangkrutan diri, ketidakmampuan untuk membalas anugerah yang sudah Ia berikan kepada manusia. Saudara-saudara ingat satu hal, saudara yang Kristen, itu berarti saudara sudah menerima gift, menerima kasih karunia dari Tuhan. Tapi saudara jangan pikir bahwa Tuhan lupakan kasih karunia itu. Jadi setelah saudara jadi Kristen, hari Minggu pergi ke gereja, lalu hari Senin sampai Sabtu itu saudara hidup seperti setan. Hidup untuk diri saudara sendiri, hidup berfoya-foya, hidup secara egoistik, hidup untuk kesenangan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau Tuhan mencari saudara, kalau Tuhan harus mencari saudara setelah Dia memberikan berkatnya, itu berarti Tuhan mencari saudara dengan judgment. Pertanyaan Yesus di manakah yang 9 itu bukan pertanyaan nice. Prinsipnya itu begini saudara-saudara, mengakhiri eksposisi ini. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan dengan hidup kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan kekayaan kita, dengan talenta kita, dengan segala sesuatu yang kita punya, keluarga dan lain sebagainya, kalau kita tidak kembalikan itu kepada Tuhan setelah Tuhan memberikan anugerah kepada kita, Tuhanlah yang akan datang mencari kita, karena Dia sudah kasih kita anugerah demi anugerah itu. Dan kalau Tuhan yang datang mencari kita, itu berarti kamu udah tahu kan apa yang akan kamu alami. Jangan sampai kamu seperti anak bungsu yang lari meninggalkan papanya, berakhir di kandang babi, baru ingat akan anugerah di rumah papanya. Satu kali lagi, saudara-saudara yang Kristen, dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu tidak kembali kepada Tuhan dengan hidupmu, tidak kembali kepada Tuhan dengan uangmu, tidak kembali kepada Tuhan dengan keluargamu, tidak kembali kepada Tuhan dengan pekerjaanmu, tidak kembali kepada Tuhan dengan talentamu, dengan skillmu, tidak kembalikan itu kepada Tuhan, Tuhan yang akan kembali dan mencari kamu. Dan begitu Dia mencari kamu, Dia akan mencari kamu dengan penghakiman. Saudara jangan salah paham ya, saya bukan pengkhotbah teologi sukses, saya benci teologi sukses. Teologi sukses adalah ajaran setan dari neraka. Tapi hidup kita ini punya Tuhan, ditebus oleh darah anak domba yang sangat mahal, menjadi milik Tuhan. Dan masuk akal tidak, hidup kita ini sudah jadi milik Tuhan dan kamu gunakan seakan-akan itu milik kamu sendiri, seakan-akan itu milik keluargamu sendiri, seakan-akan itu milik kantormu sendiri. No, setiap inci dari waktu hidupmu, setiap inci dari hidupmu, milikmu, apapun itu yang kamu punya sekarang, yang bikin kamu merasa sebagai orang yang diberkati Tuhan, semua itu milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Digunakan untuk Tuhan, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk pelayanan, digunakan untuk pekerjaan Tuhan, digunakan untuk penginjilan, digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Saudara-saudara, kalau saudara tidak kembali kepada Tuhan dengan hidupmu, Tuhan yang akan kembali kepada saudara dan mencari saudara. Tuhan mencari orang yang sudah Dia selamatkan. Tuhan mencari orang yang sudah Dia berkati. Nah,